berjudul Detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh dan peran: Alwi sebagai malaikat Jibril, Nurkala sebagai Sayyidatina Fatimah, Zidan sebagai Abu Bakar As-Siddiq, Erdinansyah sebagai Umar bin Khattab, Gibran sebagai Utsman bin Affan, Ziyad sebagai Ali bin Abi Thalib, Fahri sebagai malaikat Israel. Selamat menyaksikan. Ibu, mohon maaf untuk tidak pulang terlebih dahulu karena setelah acara kita akan ada makan bersama. Dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu ya ibu-ibu. Terima kasih. Di suatu pagi, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam, isyarat bahwa ajalnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Utsman dengan sigap menangkap Rasulullah yang ketika itu badannya terasa lemas saat turun dari mimbar.
Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan. Matahari kian tinggi, namun pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Ada apa gerangan datang di sini? Mohon maaf, ayahanda sedang demam. Kata Fatimah yang membalikan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" Tidak tahu, wahai ayahanda. Aku tidak pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenal. Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Kemudian malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tak ikut menyertai? Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruh. Semua surga terbuka lebar menanti kedatangan. Tapi ternyata tak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, Engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? bagaimana nasib umatku kelak? Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang berada di dalam. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpuh peluh.
Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Lirik Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril membuang muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang tega melihat kekasih Allah demi ajalnya ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Peliharalah sholat dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah masa hidup Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya begitu cintanya Rasulullah terhadap umatnya, padahal telah Allah siapkan surga untuknya. Untuk itu, apakah kita sebagai umatnya ingin berada bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal itu insya Allah akan terwujud pastinya dengan terus menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan hadirnya kita di acara peringatan Maulid ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga
sebagai wujud rasa cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW.